Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai PSAK 23 yaitu tentang pendapatan. Anggota kelompok kami terdiri dari Nigusti Ayu Fitriani absen 3, Niputu Cahyani Putri absen 7, dan Putu Indah Gita Kurnia Dewi absen 12. Adapun ruang lingkup dari PSAK 23 ini meliputi penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Selanjutnya terdapat definisi yang digunakan dalam pernyataan ini yaitu nilai wajar dan pendapatan. Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. PPN dan pajak penjualan dikeluarkan dari pendapatan karena bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Sama halnya dengan hubungan keagenan, di mana arus masuk bruto yaitu jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas, sehingga bukan merupakan pendapatan. Dan yang diakui pendapatan hanya jumlah komisi yang diterima. Pengukuran pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat. Dan jika ditangguhkan, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga tersirat. Selanjutnya, pengidentifikasian transaksi. Kriteria pengakuan dalam pernyataan ini biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi agar mencerminkan substansi dari transaksi berikut. Contohnya, jika harga penjualan dari suatu produk termasuk jumlah yang dapat diidentifikasi untuk jasa berikutnya, maka jumlah tersebut ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode jasa tersebut dilaksanakan. Pendapatan dari penjualan barang dapat diakui jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Dan untuk penjualan jasa, diakui ketika dapat diestimasi secara andal dan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Dan transaksi dapat diestimasi secara andal jika memenuhi 4 kondisi sebagai berikut. Estimasi andal dapat dibuat jika ada persetujuan hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum. Ada imbalan yang dipertukarkan, cara dan persyaratan penyelesaian. Adapun metode untuk estimasi yaitu yang pertama, survei pekerjaan, yang kedua, jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu sebagai persentase dari total jasa yang dilakukan. Yang ketiga, proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya. Dan selanjutnya, bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diakui secara andal. Dan pendapatan diakui dengan dasar yang pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dan yang ketiga, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Demikian pemaparan materi mengenai pembahasan PSAK 23 tentang pendapatan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Om Santi 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 Om. PSAK 23 Pendapatan oleh kelompok 6. Tujuan dan ruang lingkup.
Tujuan PSAK 23 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Ruang lingkup PSAK 23 ini harus diterapkan dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini, yaitu penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Definisi: pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Nilai wajar adalah suatu jumlah. Untuk itu, suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Pengukuran pendapatan. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang dapat diperbolehkan oleh perusahaan. Penjualan barang. Menurut PSAK 23, pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi. A. Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. B. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. C. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. D. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. E. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Penjualan jasa. Bila suatu hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. 1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. 3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. 4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf 29 bila A. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. B. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. C. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. D. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. E. Dalam metode biaya, dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan 1. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. 2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dividen. 3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan. 4. Pendapatan yang ditunda pengakuannya. Suatu perusahaan mengungkapkan setiap keuntungan dan kerugian kontingen sesuai dengan PSAK 8. Keuntungan dan kerugian kontingen dapat timbul dari pos-pos seperti biaya jaminan, klaim, denda, atau kemungkinan kerugian lainnya. Tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakupi periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Untuk penerapan lebih dini dianjurkan.
Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang PSAK 23, yaitu tentang pendapatan. Yang pertama adalah ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini. A adalah penjualan barang, B penjualan jasa, dan C adalah penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Yang kedua adalah barang meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang ketiga adalah penjualan jasa biasanya terkait dengan kinerja entitas atau tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama satu periode waktu. Yang keempat adalah penggunaan aset entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk A. Bunga, B. Royalti, dan C adalah dividen. Definisi. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Secara umum, perusahaan dapat memperoleh pendapatan atau arus kas masuk melalui 3 cara. Yang pertama yaitu penjualan barang, termasuk barang dagangan dan aset spesifik. Yang kedua adalah penjualan jasa. Yang ketiga adalah bunga, royalti, dan dividen. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima. Kapan pendapatan dapat diakui? Pendapatan dapat diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Untuk masing-masing jenis pendapatan yang ada, berikut adalah penjelasan mengenai saat kapan umumnya terpenuhi untuk dapat diakui sebagai pendapatan. Pertama, penjualan barang. Umumnya, pendapatan diakui pada saat penjualan, yaitu saat penyerahan barang. Kedua, pendapatan jasa. Umumnya, pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Ketiga, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset, misalnya pendapatan bunga, sewa, atau royalti. Umumnya, pendapatan dapat diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset digunakan. Keempat, pendapatan yang berasal dari penjualan aset lain persediaan. Umumnya, pendapatan atau keuntungan dari pelepasan aset diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Pendapatan penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Pendapatan penjualan jasa. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. Pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas. Ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal transaksi dapat diukur dengan andal. Dan keempat, biaya timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Bunga, royalti, dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf 30 jika pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif seperti yang dijelaskan di PSAK 55, Revisi 2006, Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran paragraf 8, dan PA 1720. Yang kedua, royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
Dan yang ketiga, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Pengungkapan pendapatan, entitas mengungkapkan, pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan pemberian jasa. Kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut. Ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Sekian pemaparan dari PSAK 23, semoga bermanfaat. Terima kasih. Materi PSAK 23 pendapatan yang dipresentasikan oleh kelompok 6 dengan anggota sebagai berikut. Ruang lingkup, standar ditetapkan untuk penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pernyataan ini tidak mengatur tentang pendapatan yang timbul dari perjanjian sewa, dividen yang timbul dari investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas, kontrak asuransi, dan yang lainnya. Berikut terdapat beberapa definisi. Yang pertama, pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Yang kedua, pendapatan meliputi hanya arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas itu sendiri. Yang ketiga, nilai wajar merupakan jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar. Pengukuran pendapatan, yang pertama, pendapatan diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan dikurangi diskon. Jika pendapatan ditangguhkan, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga tersirat, dan yang lainnya. Pengidentifikasian transaksi. Ada dua, yaitu yang pertama, kriteria pengakuan diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Yang kedua, kriteria pengakuan pendapatan diterapkan pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dari transaksi tunggal agar mencerminkan substansi transaksi tersebut. Penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengolahan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal. Untuk mengetahui pada saat kapan penjualan sudah dapat mengakui tergantung dari perjanjian jual beli yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Berikut adalah contoh jurnal bagi pembeli. Bila salah satu kriteria di atas tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan harus ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui apabila entitas tersebut menahan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai berikut. Penjualan jasa. Jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara handal jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Entitas pada umumnya dapat membuat estimasi handal setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain mengenai hal-hal berikut dalam transaksi. Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada sifat transaksi. Metode tersebut dapat meliputi sebagai berikut. Bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen, jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Bunga diakui menggunakan suku bunga efektif sesuai PSAK 55 Revisi 2006. Royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
Pengungkapan entitas mengungkapkan. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen, dan jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Baik, sekian mengenai PSAK 23. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mita. Di sini saya akan menjelaskan PSAK 23 pendapatan. Pendahuluan. Pendapatan yaitu penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal meliputi keuntungan. Ruang lingkup. 1. Penjualan barang. Barang yang diproduksi oleh entitas dengan tujuan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. 2. Penjualan jasa. Disepakati secara kontraktual, secara khusus dibahas dalam PSAK 34. Akuntansi kontrak konstruksi. 3. Penggunaan aset, di mana menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Definisi. Nilai wajar adalah barang yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal, tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan pada bagian pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan ini diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima, di mana nilai wajar ditentukan dari suku bunga dan imbalan yang berupa kas atau setara kas. Kemudian dikurangi dengan jumlah diskonto usaha dan rabat volume yang diperoleh oleh entitas. Selanjutnya, pengidentifikasian transaksi. Kriteria pengakuan dalam penyataan ini biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi dan komponen-komponen tertentu. Contohnya, jika harga penjualan dari suatu produk termasuk jumlah yang dapat diidentifikasi untuk jasa berikutnya, maka jumlah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan. Adapun contoh transaksi yang termasuk dalam pendapatan, yaitu yang pertama, penjualan barang. Penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut ini dapat dipenuhi. Salah satunya yaitu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Contoh yang kedua yaitu penjualan jasa. Penjualan jasa merupakan hasil transaksi yang dapat diestimasi secara handal jika seluruh kondisi berikut ini dapat dipenuhi. Salah satunya yaitu kebutuhan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Dayu. Halo, perkenalkan saya Dayu. Entitas pada umumnya dapat membuat estimasi handal setelah mencapai persetujuan dalam hal-hal berikut. Yang pertama mengenai hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum, kemudian imbalan yang dipertukarkan, serta cara dan persyaratan penyelesaian. Tingkat penyelesaian transaksi sendiri dapat ditentukan dengan berbagai metode, yaitu diantaranya mengenai survei pekerjaan yang telah dilaksanakan, jasa yang dilakukan, serta proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu. Kemudian, selain penjualan barang dan penjualan jasa, terdapat contoh transaksi lain seperti bunga, royalti, dan dividen, yang mana pendapatan mengenai bunga, royalti, dan dividen diakui jika yang pertama kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, serta jumlah pendapatan dapat diakui secara handal. Kemudian, pendapatan pada bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar
Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif, royalti diakui dengan dasar akrual, kemudian dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kemudian, mengenai pengungkapan, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, serta dividen, serta jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Hari ini kita akan membahas tentang PSAK 23 yaitu pendapatan. Selamat menonton. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Nandari, Widyami Putri, Ayu Sinta Dewi akan mempresentasikan materi hari ini. Dimulai dengan ruang lingkup. PSAK 23 membahas tentang penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pernyataan ini tidak mengatur pendapatan dari sewa dan lain sebagainya karena telah diatur oleh masing-masing PSAK. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan meliputi arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas tersebut. Selanjutnya nilai wajar, merupakan jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang berkeinginan dan dimiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar. Jumlah yang dapat ditagih untuk kepentingan pihak ketiga seperti pajak dikeluarkan dari pendapatan. Begitu juga dengan hubungan keagenan, bukan merupakan pendapatan dan yang diakui hanya komisi yang diterima. Untuk pengukuran pendapatan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Kemudian, di dalam PSAK dinyatakan bahwa kriteria pengakuan dalam pernyataan ini diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Contohnya, untuk penjualan dengan kontrak pemeliharaan itu terpisah, dan sale dan leaseback itu transaksi yang tunggal. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut ini telah terpenuhi. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat barang secara signifikan, tidak lagi melanjutkan pengelolaan dan pengendalian atas barang, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dan biaya-biaya atas transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Penilaian kapan penjual memindahkan risiko dan manfaat signifikan kepada pembeli, di mana hal tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan yang ada di dalam transaksi. Selanjutnya, pendapatan tidak diakui jika penjual menahan risiko kepemilikan yang signifikan dan jika beban yang berkaitan tidak dapat diukur secara andal, dan pendapatan diakui apabila penjual menahan risiko kepemilikan yang tidak signifikan dan jika beban yang berkaitan dapat diukur secara andal. Selanjutnya, ada penjualan barang layaway sales, di mana barang dikirimkan ketika pembeli melakukan pelunasan atas cicilan. Nah, pendapatan dari penjualan ini baru diakui ketika barang dikirimkan. Namun, jika penjualan tersebut terrealisasi, maka pendapatan diakui ketika deposit signifikan telah diterima. Berikutnya ada penjualan jasa. Penjualan jasa diakui apabila transaksinya dapat diestimasi secara andal. Hal demikian akan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi akhir periode. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika jumlah pendapatan dapat dihitung secara andal, kebutuhan besar manfaat ekonomi mengalir ke entitas, tingkat penyelesaian transaksi akhir periode diukur secara andal, dan biaya-biaya yang timbul juga diukur secara andal.
Selanjutnya, ada pendapatan berupa bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan ini dapat diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan diakui secara andal. Pendapatan ini dapat diakui dengan dasar sebagai berikut. Selanjutnya, terkait pengungkapan pendapatan. Entitas perlu mengungkapkan 3 hal berikut di bawah ini. Baik, sekian video kita kali ini terkait PSAK 23. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.